Saya khawatir karena katanya gini, ada pemio. Sekolah teknik itu mlebune wis angel, sekolah wangel metune golek kerja yo angel. Tapi tidak kan? Setelah dicoba. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa blog Bojonegoro TV, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sekarang ini kita ketemu dengan Mas Teguh Haryono. Beliau sudah tidak asing lagi di masyarakat Bojonegoro karena beliau hari ini aktif menyapa masyarakat Bojonegoro untuk bersilaturahim. Selamat sore Mas Teguh. Sore Mas. Sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Insya Allah kita sehat semuanya. Oke, pada hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol soal keseharian. Mungkin juga nanti bisa disampaikan profilingnya beliau seperti apa, awal mula sampai hari ini sukses membangun Bojonegoro khususnya, sampai mengabdikan diri untuk Indonesia khususnya. Mungkin bisa disampaikan Mas untuk profiling tentang jenengan seperti apa? Saya pendek aja ya. Iya. Saya lahir di Bojonegoro, di desa di Kedung-Kedung sana, terus SD lulus di Sidorejo, sempat di Glomber, SMP 1 negeri, SMA di sini, lalu jadi SMPP, lalu saya ke ITB. Yeah. Nah di ITB saya sempat lalu kerja tapi istirahat 2 tahun, lalu berangkat ke Inggris. Saya di Inggris ngambil bisnis. Pulang dari Inggris bisnis, saya kalau pekerjaan saya dari Aceh sampai ke mana? Sampai ke Banyuwangi, bahkan lewat Banyuwangi, Bali sudah lewat, NTT, NTB yang belum, tapi Kalimantan saya sudah, Sulawesi sudah, Irian juga sudah. Terakhir memang saya juga punya proyek di Irian, di Freeport, ada 1.500 karyawan. Paling besar saya di Riau, itu sempat 11.000. Di Bojonegoro yang terakhir saya sangat senang dan alhamdulillah proyek itu bisa selesai dengan baik waktu Exxon. Itu selesai, peaknya waktu sempat 6.000, 7.000, tapi saya hanya 2 tahun saja menyiapkan persiapan lalu balik. Nah itu dari sisi profesi. Saya juga pernah berkecimpung di organisasi, di ITB saya ketua kesenian, ada sastra, terus saya salah satu ketua. Saya juga ketua di voli di ITB. Saya di Bojonegoro juga hobi voli, lalu di Bandung juga voli, lalu saya sejak itu aktif juga di ITB itu sejak tahun 10 tahun yang lalu, bahkan lebih 12 tahun. Saya sebagai Industrial Advisory Board di Teknik Lautan. Saya aktif di luar negeri jadi Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Skotlandia dan Irlandia Utara. Saya pernah jadi Sekjen Alumni Skotland di Indonesia. Lalu saya pernah juga sebagai Sekjen Persatuan Insinyur Indonesia. Saya pernah sebagai Sekjennya Persatuan atau Perhimpunan Perguruan Tinggi Teknik di ASEAN dan Pasifik. Itu sih. Dan saya masih aktif hari ini, masih beberapa kegiatan saya masih di Yayasan Indonesia Zaman Jerman, di itu masih ada beberapa. Kira-kira itu. Luar biasa sekali untuk pengalaman beliau. Saya kira sudah tidak diragukan lagi untuk pengalaman beliau seperti apa tadi disampaikan. Mungkin itu Mas. Saya melihat namanya jenengan ada tambahan gelar. Apakah perlu atau mungkin seperti apa bisa Gini ya. Dijelaskan? Jarang saya pakai sih sebenarnya, tapi kadang saya diminta pakai. Gini, saya pernah berjumpa sama Rektor Universitas Pertahanan, itu saya pernah kerjasama, saya Sekjen PI. Nah, saya tanya kan, apa sih maknanya trempelan di sini? Ternyata kata beliau, Pak Teguh, ini adalah sertifikat kalau saya di militer. Ini apa. Nah, kalau di sipil itu ya tadi, gelar dan sertifikasi itu harus dituliskan karena itu kebanggaan, tapi saya terus terang jarang pakai. Nah, kalau mau ditulis ya doktor, saya sudah doktor S3, saya doktor di ilmu pertahanan, insinyur, saya insinyur teknik sipil, saya itu sampai nanti saya cerita. Lalu orang di sini kan haji bisa ditulis, saya juga jarang haji. Lalu di mana ada sarjana teknik, sama nanti nanya apa bedanya ST sama insinyur, berbeda itu nanti kalau topik lain nanti bisa bicara. Lalu IPU itu insinyur profesional utama, jadi di insinyur itu ada 3 level, pratama, madya, utama. Nah saya sudah mentok. Lalu saya juga diakui di ASEAN, yaitu ASEAN Engineer. Saya diakui di Pasifik, APEC Eng. Saya juga ASEAN Chartered Professional Engineer. Jadi saya diakui di. Ya,
sekali lagi itu pengakuan dari dunia apa itu profesional dan harus kita jaga, dan saya itu tidak ya gitulah kira-kira dengan keringat dan air mata. Itulah apa profil beliau. Kalau tadi sempat disampaikan pengalaman beliau sebegitu panjang dan banyak sekali. Tadi juga disampaikan akademisi atau mungkin aktivitas beliau ketika menambah pengalaman untuk membangun Indonesia. Ini kita kembali ke topik bahasan Mas, untuk kaitannya tentang digitalisasi gitu. Oke. Mungkin kira-kira melihat dunia digitalisasi hari ini seperti apa Mas, sudut pandang dari insinyur khususnya? Oke. Ada keniscayaan dengan industri 4.0 itu kan teknologi apa informasi, dan itu kan informatika itu kan berkembang pesat, nggak ada pilihan. Jadi apalagi sekarang sudah memasuki industri 5.0 sebentar lagi, dan itu membuat kemudahan luar biasa, tapi membutuhkan prasarana yang juga luar biasa. Alhamdulillah Indonesia punya Palapa, punya itu ya, kita cukup bagus, Satria segala macam ada itu kan. Tapi yang sangat diperlukan adalah manusianya sebenarnya, karena dengan teknologi yang sudah ada di tangan kita sekarang, kita ini sudah mau kemana aja. Saya dulu waktu sekolah di luar negeri mau nelpon orang tua saya aja saya mesti bayar mau mahal, minta ampun. Nah saya pakai ini, anak saya waktu tadi di Jerman, di Inggris, sama satu lagi di Malang, saya only just one finger ini saya bisa ngomong langsung luar biasa. Tapi itu sekali lagi IT itu harus dimanfaatkan. Nah untuk industri kreatif gimana? Ada beberapa yang dipakai. Pertama adalah untuk hanya sekedar sebagai platform lewatan, semacam jalan tolnya begitu, tapi juga bisa digunakan untuk menciptakan produknya sendiri. Itu bisa dua-duanya. Nah, rasanya apa itu insinyur kita atau orang-orang kita biasa saja bisa membuat itu. Contoh sederhana aja, sekarang tuh orang di pucuk gunung aja bisa jualan di Jakarta tanpa ada yang bisa ganggu. Nah saya tanpa batas ruang dan waktu. Nggak ada lagi, karena kalau kita sendiri nggak siap itu, maka kalau apalagi kita hanya sebagai penjual tolnya, platform aja, akhirnya aliran jasa dan barangnya dari luar, gitu ya. Termasuk Bojonegoro. Jadi harusnya adanya kemudahan di teknologi informatika berupa digital ini, harusnya Bojonegoro bisa memanfaatkan dan sebaik-baiknya, terutama anak mudanya. Siap. Karena orang tua yang ngel. Gegap teknologi. Orang ngerti, FB orang ngerti. Aku FB itu yang bikin anak saya sekian tahunnya. Tapi sekarang sudah mulai. Saya ketika kita dari Sekjen PI diledeki ada Pak gue melek keterpaksa lah. Tapi kan mau belajar ke situ kan yang alhamdulillah saya itu katanya kalau belajar lebih cepat gitu ya. Kayaknya tadi pengalamannya begitu banyak, gelarnya panjang, jadi belajarnya cepat gitu. Katanya, tapi enggak lah. Menurut saya gini, teknologi digital ada ini harus dimanfaatkan. Industri kreatif banyak yang bisa. Iya. Saya tahu kan, orang Indonesia itu jualan komik keluar negeri hanya di kampung kan? Iya. Bisa. Rendernya film aja bisa dari sini kok. Karena manfaat digital itu Mas ya? Iya. Belum lagi konten kreator. Iya kan? YouTuber itu kan. Nah, ini yang saya terus terang rada-rada prihatin nih saya terus. Sebagai saya praktisi keinsinyuran. Saya khawatir karena katanya gini, ada pemio. Sekolah teknik itu mlebune wis angel. Sekolah wangel metune golek kerja yo angel. Tapi tidak kan? Setelah dicoba saya tapi YouTuber katanya YouTuber itu tiba-tiba aja bodoh mau apa, YouTuber jadi duitnya wakeh. Nggak, tapi jangan lupa loh, yang YouTuber gitu itu berapa. Tapi Indonesia butuh insinyur begitu banyak. Betul. Karena kalau jualan itu tanpa ada kreasinya, yang kreatornya juga nggak bisa. Nah kreatornya butuh sekolah, butuh juga dia akhirnya juga melek teknologi kan. Gitu Bos. Oke Mas, ini kan dengan perkembangannya digital, terus adanya digital marketing, mungkin banyak juga konten-konten kreator itu yang terkadang kebablasan mengekspresikan, terus ingin kontennya membludak. Ini gimana Mas melihatnya, atau mungkin dari sudut pandang ini? Gini sih ya, aku termasuk golongan kolonial ya, bukan kolonial milenial.
Kalau saya memang itu sisi the other coin gitu ya, di balik, kalau kita ada pasti baliknya kan. Itu memang kemudahan itu selalu menimbulkan apa itu gitu. Iya. Dan menurut saya itu memang kembali lagi pada manusianya. Untuk itu maka menurut saya harus ada yang membuat ya rambu-rambu sih ya di kesepakatan bersama. Kita hidup ini kan dengan kesepakatan kan. Itu dibalikin pada yang bersangkutan, tapi juga harus ada kontrol yang baik. Nah, persoalannya adalah yang ngontrol nggak memahami teknologi, ya kan mumet. Iya. Tapi jalan deh. Kalau enggak, kalau banyak kan dipotong-potong ya nanti nggak kreatif. Ya biar nakal-nakal dikit biarin lah. Kan itu bagian dari kreativitas untuk mendorong. Nah, saya senang kata-kata sama itu bagian dari kreativitas. Persoalannya tidak semua orang bisa bertanggung jawab dengan kreativitasnya. Nah, jadi kalau dia mau berkreativitas juga harus bertanggung jawab dengan apa yang di. Kan kemudian selalu karena harus ada juga imbangan berikutnya kan. Ada turunan-turunan atau ya, mungkin seperti kesusahan itu adalah selalu ada kemudahan. Jangan lupa kemudahan itu mengandung tanggung jawab. Kalau menurut saya. Kira-kira itu Mas. Kalau mungkin kita tarik ke Bojonegoro Mas. Oke. Jenengan kan sibuk di Jakarta terus pulang ke saya mulai. Ya, Mas Teguh mulai sekarang banyak kita jumpai di Bojonegoro. Mas Teguh mulai. Itu Mas Teguh mulai apa yang mau dilakukan Mas? Dengan melihat digital marketing, terus kemudian dengan pengalamannya jenengan, Mas Teguh mulai itu. Oke, pertama ya pasti harusnya pemerintah menyediakan infrastruktur. Jangan lupa infrastruktur itu nggak cuma jalan sama apa tuh sarana-sarana nggak ada loh. Ada infrastruktur digital yang harus kita bangun. Saya tahun lalu sempat diminta sebagai narasumber mengenai digital infrastruktur di Bali. Itu di Asia sama ASEAN gitu ya. Pesannya luar negeri, ASEAN. Saya menyatakan jangan lupa digital infrastruktur itu harus dibangun dan dipelihara karena itulah yang akan ke depan. Karena apa? Yuk, sama bayangin nggak? Kalau sekarang digital itu mati, listrik mati loh Mas. Itu lebih sulit daripada dulu. Sekarang digital semua kan. Nah, aku lebih pendek lagi di Bojonegoro bagaimana? Digital literally harus digolakkan. Jadi pemerintah memberi infrastrukturnya, jangan bangun cuma physical infrastructure, tapi juga digital infrastructure harus dibangun. Kedua, harus diciptakan momen-momen atau pendidikan-pendidikan tentang tadi bisa konten kreator, ya kan bisa. Nah itu bisa didorong dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat. Karena kalau pasarnya ada, pasti orang masuk deh. Yang penting adalah disiapkan fasilitasnya menyebabkan orang itu jadi masuk. Nggak perlu semuanya di tangan pemerintah, mati pemerintah, bangkrut kalau semuanya pemerintah. Didorong swasta untuk bisa masuk nanti, tapi pemerintah menciptakan undang-undangnya, peraturannya, memudahkan perusahaan, investor bisa masuk supaya bisa membuat orang-orang lebih kreatif dan bisa menjual hasil kreasinya. Saya rasa itu sih. Mendorong ke arah situ untuk. Iya, jadi jangan dipusatkan pada pemerintah. Seperti juga kebaikan jangan semua hanya karena pemerintah, tapi jangan juga cuma kejelekan selalu dilemparkan pemerintah. Ini harus kedua belah pihak ini. Saya harus terjadi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Itu sih kuncinya, Mas, menurut aku. Tapi kalau itu kita satukan kan terkadang tidak ketemu gitu Mas. Karena mungkin berbagai kepentingan misalkan. Gini, tidak pernah ada semua yang sama ya. Kalau sama nggak mungkin begini. Betul. Ya kan? Sama kan gini terus nggak sama kan? Memang itulah indahnya hidup ini. Indahnya hidup gitu ya. Tuhan tuh menciptakan. Kalau saya justru siapa yang bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu, maka itulah jadi yang indahnya. Ya kan, budaya Indonesia itu kan apa nggak ada kan? Yang ada Bhinneka Tunggal Ika lah yang harusnya kita. Nggak ada pilihan Mas. You cannot living with yourself. Nggak mungkin sendirian. Udahlah. Aku kebetulan dokter kolaborasi. Mantap. Jadi penelitianku udah jelas nih kolaborasi. Aku tahu lah. Karena salah satu topik utama saya kolaborasi. Jadi kita memang harus kolaborasi dan sinergi. Saya pernah dengar itu kalau insinyur itu ahlinya ahli gitu Mas. Kan gini. Itu yang ahli ini kan si mbahnya sih itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan nanti Indonesia Emas di 2045 gitu Mas. Untuk meneropong digitalisasi maupun kemajuan zaman ke depan itu bagaimana untuk menyongsong itu Mas? Mungkin untuk gini, anak muda mempersiapkan diri. Pertama gini, anak muda pertama harus punya keyakinan dulu. Keyakinan bahwa dia bisa dan sebagai penentu masa depan. Kedua, dia harus melek. Meleknya apa? Baca ilmu, tahu ke depan mau kemana. Iya kan?
harus tahu kita ke depan tuh, anak muda harus punya, anak muda punya ini kok, beda sama orang tua kan. Dia harus tahu ke depan tuh 5 tahun apa yang akan dipakai, dan dia harus mengarah ke sana. Memang pemerintah harus memberikan insentif ke arah sana. Jadi sekarang misalnya insentifnya ya jangan cuma ahli hukum sama ahli sosial gitu loh. Maksud saya dikasih insentif untuk yang teknik gitu kan, supaya itu imbang, kira-kira gitu. Itu kalau anak muda pertama harus keyakinan, kedua dia harus punya ilmu, ya kan. Ketiga punya, saya selalu jargon 3 mas. Apa mas? Harus punya, kita harus olahraga, olah pikir, olah rasa. Ini saya selalu yakin dari dulu nih. Karena kalau dengan olahraga maka fisik kita kuat, anak muda jadi sehat. Iya kan? Positif kegiatannya. Iya kan. Olah pikir dia harus pandai. Apalagi dengan kemudahan teknologi dan IT dan segala macam kita bicarakan tadi kan. Kepandaian macam-macam, digital juga bisa, terserah sama. Olah rasa, dia harus punya kepekaan. Kepekaan harus dibangun, tidak boleh didiamkan. Nah, kalau 3 ini sudah bagus, insya Allah generasi muda kita tidak boleh tertinggal salah satu, harus semuanya ini harus nggak mudah bersatukan. Iya, tapi saya bilangnya bukan susah, tidak mudah. Caranya gimana mas untuk? Iya, memang harus dari kecil, harus dilatihkan. Dan environment harus memberikan, gitu. Harus dikasih kesempatan untuk berolahraga, jangan main cuma gadget aja, ya kan? Olahraga macam-macam, bisa pelayon juga olahraga kan? Kita olah pikir, diajarkan untuk berdiskusi, belajar membaca gitu kan. Olah rasa, diajar untuk mendengarkan gamelan, ya kan, membaca puisi, bikin tulisan, ya kan, baca cerpen. Saya terus terang punya kelompok dongeng. Kelompok dongeng. Ada. Untuk ibu-ibu dan pernah dilakukan juga di ini. Jadi saya punya dongeng, kita tuh lupa dongeng. Nah, kita ajarkan supaya anak-anak punya rasa dongeng, ibunya juga biasa dongeng. Nah, itu yang perlu diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Mendongeng itu kan bagian dari pembelajaran atau mungkin bukan contoh gitu kan, agar nantinya anak-anak itu berperilaku baik, mungkin seperti itu. Setuju, makanya dongengnya sekarang harus dongeng digital. Dongeng digital. Makanya itu butuh kreator. Nah, gitu loh. Soalnya sama ngomong tuh, saya kira laku. Harus bikin tuh, pokoknya Upin Ipin kan top. Siap. Iya, masa kita nggak bisa yang lain? Iya. Kalau dulu kita punya si Unyil itu kan? Si Unyil kan, kan sekarang harus dirangkai menjadi digital kan. Wayang kita kan digital, masih belum bagus kan, dikembangkan terus. Nah, ini perlu kreator-kreator seperti jenengan mungkin nanti, insinyur-insinyur. Saya sekali lagi punya pengalaman, ya kan, saya punya keyakinan, mari sama-sama. Saya terus salah satu pembinanya Forum Insinyur Muda Indonesia. Saya dorong insinyur muda untuk berani, dan alhamdulillah sekarang sudah mereka berani. Karena insinyur kan yang dulunya tidak ada menjadi ada. Itu ada tugas insinyur. Yang ada menjadi lebih baik. Yang ada menjadi lebih baik. Iya. Nah, mas, aku dengar-dengar jenengan itu ingin menjadi pemimpin, katakan, entah pemimpin daerah atau pemimpin di Jakarta itu. Kira-kira yang jenengan tawar atau jenengan bawa untuk ke arah situ? Gini loh mas, hidup ini kayak kurva S. Kurva S kan, dari pelan, naik, cepat nanti lambat. Setiap orang harus punya kurva S, masing-masing harus punya kurva S. Nah, kurva S saya itu ya baru-baru, ini sudah saya selesaikan, bikin kurva S lagi. Karena supaya kita sampai nanti kita di liang lahat itu harusnya kita belajar kan. Maka kita perlu belajar, maka kita harus, nah sekarang saatnya saya rasa mesti bikin kurva S baru lagi. Saya tadinya di kantor, karyawan, saya juga bekerja di masyarakat, mungkin saatnya sekarang harus saya mulai untuk bisa memberikan kepada masyarakat. Insya Allah kita sama-sama bisa lebih baik, menurut saya ya. Mas Teguh mulai itu ya, makanya pakai tagline itu. Ya itu kan teman-teman aja bilang itu. Biar lebih dekat dengan jenengan Mas Teguh. Insya Allah. Konten lokalnya apa? Konten lokal mulai itu kan ingin mengabdikan diri untuk daerah kelahirannya kayak gitu mungkin. Insya Allah. Saya rasa kita kalau bersama-sama tadi berkolaborasi dan bersinergi, insya Allah kita bisa lebih baik. Saya rasa. Mas, ini satu pertanyaan, mungkin ada pesan untuk masyarakat Bojonegoro atau mungkin untuk kaula muda yang hari ini sedang berkreasi dengan dunia digital tadi, kemudian jenengan sudah berpengalaman di dunia itu bertahun-tahun. Saya perlu ilmu dari jenengan soal itu. Kalau kita bicara digital nggak ada borderline ya. We have no borderline, borderless lah. Sudah semuanya nggak ada batasnya. Batasnya hanya di sini, ya kan. Maka Bojonegoro harus punya keyakinan bahwa kita tuh tidak hidup kita cuma nggak Bojonegoro. Orang paten ramangan Bojonegoro. Orang oleh kerja di Bojonegoro rapaten. Kerja dulu, bener nggak? Kasarnya aku saya orang Bojonegoro. Jadi keluar kita harus
membuka diri bahwa dunia itu luas. Tuhan menciptakan itu tidak hanya cuma selebar sajadah. Gitu. Sajadah kita nggak cuma itu gitu. Yeah. Sajadah kita seluas yang Tuhan punya. Maka harusnya Bojonegoro anak-anak muda mulai berpikir dengan adanya teknologi digital, maka nggak ada lagi batas. Artinya apa? Ya silahkan cari keluar kalau perlu dari sini, cari uang di luar, bikin produksi di luar. Siap. Ya, ini harus ada. Oke, terima kasih pemirsa blog Bojonegoro TV. Kita sudah selesai berdiskusi dengan Mas Teguh. Nanti bisa kita sambung dengan diskusi lain karena pengalaman beliau sangat banyak sekali, masih banyak perlu kita gali kaitannya pengalaman beliau dengan dunia insinyur, dengan gelar-gelarnya begitu panjang tadi yang saya sempat bingung gelar kok begitu banyak. Ora tak unggul loh, rata tulis loh, rata tulis kowe sing golek. Kalau di sini kan masih banyak yang awam gitu Mas Bojonegoro dengan gelar seperti itu. Rata-rata kan SPD, MPD kayak gitu, tapi seperti jenengan. Tapi banyak yang kayak saya di Bojonegoro, cuma dia lagi nggak tahu aja. Oh. Mungkin itu, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan channel-channel yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan mohon doa dan dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Suun, Mas. Oke, Mas. Semangat terus ya. Siap.